Penetapan tersangka Menkominfo Joni G. Plate dalam kasus proyek Bakti Kominfo akan kami bahas bersama dengan Ahmad Tauhid, peneliti Indef. Selamat sore, Pak Ahmad. Selamat sore, apa kabar, Mbak? Sehat, Mbak? Kabar baik. Ini kita membahas soal bagaimana ada menteri dari Presiden Joko Widodo dijadikan tersangka dalam proyek Bakti Kominfo. Apa yang Anda cermati dari peran Joni G. Plate sebagai Menkominfo dalam kasus proyek Bakti Kominfo ini? Ya, kalau saya lihat ya, secara kelembagaan tentu saja menteri selaku penanggung jawab kementerian memiliki satu pengaruh yang besar ya dalam berbagai kebijakan maupun regulasi yang ada di dalamnya, termasuk tentu saja mengusulkan beragam program dan anggaran setiap tahun ke pemerintah. Nah, Mhm. ini saya kira dalam proses tanggung jawab inilah yang kemudian peran strategis menteri termasuk Pak Joni begitu Mhm. yang kemungkinan diduga memiliki keterlibatan meskipun tentu harus Oke, diklarifikasi lebih lanjut baik. begitu. Baik, punya Nah, peran strategis, tapi kenapa ini kerap terjadi terutama di jajaran pemerintah sebagai pengelola anggaran serta jajaran menteri? Dari temuan BPKP, Pak Tauhid dan juga penyidikan Kejaksaan Agung, Menkominfo ini diduga terlibat dalam korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS melalui peran yang sangat strategis. Apakah ini betul? Ya, menteri ini rawan sekali terpeleset hingga tersandung kasus korupsi. ya saya kira pertama ya karena penandatanganan terakhir ya program dan kegiatan yang kemudian disetujui oleh parlemen dan juga melalui pembicaraan trilateral meeting gitu dengan Kemenkyu dan Bappenas, ya peran menteri sangat strategis tentu saja. Nah, terpeleset ketika memang ada arahan atau ada pembicaraan yang mengarahkan untuk katakanlah pemenang dari pelaksana itu harus satu lembaga ataupun perusahaan tertentu. Mhm. Dan kedua juga ada bukti-bukti gratifikasi dan sebagainya yang membuktikan itu sendiri begitu ya. Mhm. Nah, banyak juga menteri yang bagus begitu walaupun di tangannya ada proyek bernilai puluhan triliun tapi tidak terlibat sama sekali begitu karena itu diserahkan secara Oke. prosedural, transparan dan sebagainya begitu. Meskipun mungkin posisinya juga sama strategisnya. Memang tergantung nanti saya kira dari hasil pemeriksaan ataupun hasil pengadilan yang membuktikan seberapa jauh keterlibatan beliau. Mudah-mudahan di situ jelas peran dan posisi beliau begitu. Apakah menjadi pelaku utama atau bisa saja hanya namanya dicatut. Seringkali dalam beberapa hal proses itu juga terjadi seperti itu. Nah, ini yang kemudian ke depan menjadi kejelasan yang lebih penting dalam proses selanjutnya begitu, Mbak. Kejaksaan Agung juga menemukan ada indikasi markup, ada pembayaran fiktif, riset fiktif yang mengakibatkan kerugian negara nggak tanggung-tanggung, 8,3 triliun rupiah dari anggaran 10 triliun rupiah. Respon Anda soal ini bagaimana? Karena kerugian sangat besar di Pak Tauhid. Ya, kalau dari 10 kemudian 8 terjadi kerugian itu menurut saya memang sangat luar biasa, besar sekali ya, 80% lah, katakanlah begitu ya. Itu mungkin secara fisik ya, kalau ketika ada pembangunan fisik terus produknya, BTS-nya tidak dibangun atau terbengkalai, kesalahan spek dan sebagainya, ya itu menjadi indikasi awal ada terjadi yang salah. Itu kan ada proses di hilir berarti ada sesuatu yang harus ditelusuri lebih lanjut. Mhm. Memang sangat prihatin kalau misalnya nilai kerugiannya sebesar itu begitu ya. Karena bagi masyarakat terpencil, terluar itu BTS sangat dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan digital yang terjadi, banyak mereka yang tidak terima sinyal. Begitu ini penting terutama bagi daerah-daerah timur, daerah-daerah yang memang masih kurang infrastrukturnya ya, baik dari sisi nilai maupun kemanfaatan dari BTS tersebut begitu, Mbak. Apakah jabatan menteri ini juga mengetahui soal adanya indikasi markup, soal pembayaran fiktif, riset fiktif sebagai seorang pengelola anggaran? Apakah ia atau menteri ini memang harus bertanggung jawab soal itu? Menurut saya mungkin tidak berada pada level menterinya yang pada proses itu ya, itu biasanya kalau berdasarkan hasil pemeriksaan dan sebagainya biasanya ada pada level-level yang lebih teknis begitu. Menurut saya sih menteri tidak tidak mungkin tidak tahu sampai level itu ya, tapi justru mungkin pada level teknis lah yang kemudian
paling detail ya tahu soal tersebut begitu. Ini yang saya kira perlu kita telusuri lebih lanjut begitu ya, tergantung nanti hasil pemeriksaan. Nah yang dibutuhkan apakah memang tadi informasi, apakah ada arahan-arahan yang kemudian keterlibatan seorang menteri sejauh mana. Nah itu yang menjadi indikasi awal. Kalau teknis saya kira jarang ya menteri mau tahu urusan-urusan seperti itu begitu. Karena selain 5 tersangka sudah ditetapkan, Kejaksaan Agung masih membuka kemungkinan ada penambahan tersangka karena sudah memeriksa beberapa pihak termasuk pihak swasta dan salah satunya adalah adik dari Menkominfo Johnny G. Plate. Ya, saya kira ya dengan adanya pihak-pihak lain yang juga cukup banyak ya ditetapkan, ini mengindikasikan bahwa memang dengan nilai sebesar kerugian negara 8T itu cukup masif begitu ya, besar sekali. Kemungkinan mungkin banyak pihak yang juga tahu soal ini begitu ya, baik dari sisi internal maupun dari katakanlah luar ya. Ya mudah-mudahan informasi atau kejelasan ini akan terungkap pada proses-proses selanjutnya begitu. Kami berharap ya dari masyarakat ya semoga tidak terulang dan juga ya tetap bahwa daerah terluar daerah terluar terutama itu benar-benar mendapatkan fasilitas dan negara hadir untuk agar fasilitas BTS ini tetap dibangun begitu. Banyak yang bilang kalau penetapan Johnny Plate sebagai tersangka itu ada indikasi politiknya. Menurut Anda benar ada indikasi politik atau memang ada yang janggal dari proyek Bakti Kominfo ini? Saya belum menangkap mungkin ya karena waktunya, momentumnya begitu. Jadi ada indikasi tersebut ya, karena kan di tengah situasi politik yang cukup memanas begitu pada saat ini ya. Bisa saja dikatakan demikian ketika ada momentum, tapi lagi-lagi saya kira nanti alat-alat bukti yang menjadi proses itu semua begitu ya. Kalau misalnya lemah dan tidak ada bukti, maka mungkin kesimpulan sementara itu bisa saja tidak benar begitu. Oke, seorang menteri sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Sebagai pejabat publik, ancaman hukumannya seperti apa? Wah, kalau itu saya kira ya sesuai undang-undang ya tindak pidana korupsi. Saya kira ada parameter atau Sesuai dengan perannya kah? ya biasanya ada peran dan juga posisi beliau begitu ya. Kalau posisinya semakin tinggi biasanya agak lebih berat begitu. Tapi saya belum tahu tentu saja pasal yang diungkapkan dan konsekuensi hukum ke depan berapa tahun dan sebagainya. Saya kira ini kita sendiri masih melihat ya prosesnya saya kira masih panjang. Kami sebagai wakil pemerhati melihat ya ini bisa ditelusuri lebih dalam saja begitu. Baik, terima kasih peneliti dari Indef, Mas Ahmad Taufik sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam ini terkait dengan penetapan tersangka Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih.